Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan nih, nama saya Friza. Di sini saya akan menjadi konselor. Namanya siapa? Boleh tahu? Nama aku Wulan. Oke, berarti aku lagi ngobrol sama Mbak Ulan ya. Mbak Ulan, kenalin dulu sebelumnya, nama aku Friza. Hari ini aku yang akan menjadi konselor Mbak Ulan ya. Kalau boleh tahu nih Mbak Ulan, apa sih cerita yang pengen Mbak Ulan sampein atau pengen dikeluarin? Ya jadi aku mau cerita tentang gimana perasaan aku terjebak di dalam satu hubungan yang menurut aku itu benar-benar toksik. Oke, sebelumnya aku mau tahu nih, sekarang Mbak Ulan tuh lagi ada kesibukan apa? Kesibukan aku saat ini sih kuliah aja sih Mbak. Kuliah aja, berarti cuman cukup kuliah terus di rumah gitu ya? Iya. Oke, boleh dilanjutin Mbak Ulan ceritanya. Oke, jadi yang udah aku bilang tadi Mbak, jadi aku tuh pernah kejebak di satu hubungan yang menurut aku itu toksik. Dan itu cukup lama Mbak, selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu tuh aku benar-benar ngerasa tertekan di dalam satu hubungan itu, karena si pasangan aku ini tuh benar-benar ngebatasin semua aktivitas aku. Jadi bahkan sampai pulang kuliah pun aku dibatasin gitu loh Mbak, sampai ada jamnya tersendiri gitu loh, setiap jam segini aku udah harus pulang. Terus kalau aku ngampus tuh benar-benar harus ngampus doang, harus di lingkungan kampus aja, nggak boleh keluar. Terus kalau di rumah juga aku nggak boleh keluar kalau nggak sama dia. Terus pokoknya semuanya dibatasin ya Mbak, aktivitas aku, bahkan semuanya aku benar-benar kayak berasa di dalam sangkar, dikurung. Nah itu selama 5 tahun aku tahan. Kalau boleh tahu nih Mbak Ulan, sorry sebelumnya aku nanya, hubungan yang Mbak Ulan itu udah terjalin berapa lama? Aku udah 5 tahun ya Mbak. 5 tahun, lumayan lama juga ya. Mbak Ulan. Tapi nih dari selama Mbak Ulan pacaran, atau mungkin sebelumnya Mbak Ulan, setelah pacaran itu, maksudnya baru-baru pacaran itu dia udah menunjukkan sifat yang kayak gitu? Apa setelah terjalin berapa bulan atau berapa tahun? Ya jadi aku kan udah 5 tahun ya Mbak. Jadi pas kerasannya tuh pas tahun kedua Mbak. Pas tahun pertama tuh kayak biasa aja, kita kayak pacaran normal. Kita jalan, kita makan, kita pergi nonton, pokoknya normal aja. Nah pas mulai tahun kedua udah mulai ada batasan-batasan nih Mbak yang dia kasih ke aku, kayak aku nggak boleh pergi tanpa dia, terus aku nggak boleh pulang lewat jam segini, terus aku harus gini, aku harus gitu. Nah makin bulan naik bulan itu makin parah Mbak, pas tahun kedua. Nah pas tahun ketiga itu udah parah banget Mbak. Pokoknya tahun ketiga, tahun keempat sampai tahun kelima tuh benar-benar semuanya dibatasin. Dan aku lumayan tertekan sih, bukan lumayan, emang benar-benar tertekan Mbak, karena bahkan aku sampai nggak punya teman Mbak. Karena aku nggak boleh keluar, aktivitas aku dibatasin, jadinya aku jadi menghindar sama teman-teman aku. Oke, baik. Tapi selama 5 tahun, selama ada masalah itu, baik dari Mbak Ulannya atau dari Masnya gitu, udah pernah satu sama lain ngobrol bareng-bareng apa yang dalam hubungan itu terjadi tuh harusnya seperti apa, maunya dari kalian masing-masing? Udah aku obrolin Mbak sama dia. Aku bilang ke dia kalau aku tuh nggak bisa loh diginiin, aku nggak bisa sampai dibatasin sampai segininya. Aku juga punya kehidupan, aku juga punya teman-teman, aku juga punya aktivitas, punya hobi yang pengen aku lakuin. Aku nggak enak diginiin. Tapi dia kayak kekeh gitu loh Mbak, kekeh karena ngerasa bahwa aku tuh pasangannya dia, jadi aku tuh harus nurut semuanya sama dia. Tuntutan dia yang banyak banget Mbak, sampai bahkan untuk cara berpakaian pun diatur gitu loh Mbak sama dia. Mbak Ulan,
pas menjalin hubungan itu kan Mbak Ulan bilang tadi ya segala sesuatunya diatur, dan bahkan dari untuk perkuliahannya juga jamnya diatur sama masnya. Itu kalau misal ada tugas Mbak Ulan kayak harus ada kerja kelompok, itu Mbak Ulan cara mengatasinya tuh kayak gimana? Nah itu Mbak, kadang aku kesusahan banget ya. Kadang kan kalau aku ada tugas di luar jam perkuliahan itu kan harus bener-bener ini ya, ekstra banget aku kayak ngaturnya. Kadang ya aku nawar gitu loh Mbak ke teman kelompok aku, kayak bisa nggak jamnya jangan jam segini, atau harinya jangan di hari ini, aku nggak bisa. Tapi aku nggak bisa gitu loh ngasih tahu alasannya ke mereka apa. Masa aku ngasih tahu kayak aku nggak dibolehin sama pacar aku, kan nggak enak ya aku bilangnya. Nah kayak susahnya aku tuh di situ gitu loh Mbak. Terus kalau aku harus ngerjain tugas yang lain kan aku nggak bisa ya Mbak terus-terusan nawar ke teman-teman aku kayak jangan hari ini dong, jangan jam ini dong, karena kan aku juga nggak boleh mikirin ego aku sendiri. Aku juga harus mikirin mereka, karena aku sampai berantem sama pasangan aku sampai berantem. Kadang ya mau nggak mau aku harus bohong, kalau bohong ke pasangan aku kalau aku bilang aku udah pulang padahal aku belum pulang, karena ya emang harus ada yang harus dikerjain gitu loh. Berarti selama ini Mbak Ulan udah coba kasih pengertian gitu, tapi dari masnya mungkin belum bisa mengerti ya. Kalau untuk ini Mbak Ulan, tentang gimana sih perasaannya Mbak Ulan sendiri, karena kan masnya kan gimana ya, terlalu mengatur jamnya Mbak. Itu ada gak sih Mbak perasaan-perasaan Mbak yang selama ini tuh terpendam gitu, yang pengen disampaikan ini tapi kayaknya ke siapa gitu, ada nggak Mbak? Pastinya ada ya Mbak, perasaan nggak enak, perasaan sedih, tertekan, terutamanya karena hal yang biasa aku kerjain, aku happy sama teman-teman aku, jadinya semuanya hilang Mbak. Jadi aku jadi nggak ada kegiatan, benar-benar kuliah, pulang di rumah, terus libur semester pun aku benar-benar full di rumah. Kayak aku jadi nggak semangat gitu loh Mbak, jadi ngejalanin hari-hari itu kayak aku ngerasanya flat, aku nggak semangat. Ya karena kan aku dibatasin ya buat keluar rumah, buat jalan pergi sama temen aku, tapi dianya juga nggak bisa ngasih waktu gitu loh buat aku. Maksudnya pengennya aku tuh kalau memang dia nggak ngizinin aku buat keluar pergi sama temen-temen, harusnya dia ngasih waktu gitu loh buat aku, ngajak aku pergi keluar, dan itu pun dia nggak ngasih. Jadi benar-benar aku dikurung di rumah, aku harus di rumah, nggak boleh kemana-mana. Bahkan banyak banget acara-acara sama temen-temen yang aku lewatin, sampai aku udah nggak kontekan lagi sama temen-temen aku karena emang udah jarang ketemu, terus gak ada komunikasi sama mereka. Pokoknya benar-benar diputus lah komunikasi aku sama teman-teman aku, sampai ya sedih, benar-benar sedih gitu loh. Tapi ya aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Yang bikin aku bingung tuh aku ngerasa sedih, aku ngerasa tertekan, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain sampai bisa bertahan selama itu sampai 5 tahun. Tadi Mbak Ulan sempat mention ya kalau misalkan kalau di saat Mbak Ulan gak boleh pergi atau harus di rumah gitu, tapi masnya malah gak bisa nemenin Mbak Ulannya. Berarti di situ Mbak Ulan dibikin sendiri ya. Selama ini berarti masnya tuh pergi keluar juga kah, atau tetap di rumah juga? Kita kayak misalnya kayak masnya nemenin Mbak Ulan lewat chat atau telepon gitu. Nah itu juga Mbak, salah satu yang bikin aku makin tertekan itu dia membatasi aku dalam segala hal, tapi dianya nggak kayak gitu loh Mbak. Kayak dia bisa bebas pergi main keluar, pergi main malam-malam sama siapapun, dia nggak bisa dilarang, dia nggak mau nurut, dia nggak mau ngedengerin omongan aku. Pokoknya dia cuman bisa melarang, tapi sendirinya kayak membebasi diri dia gitu loh Mbak. Bahkan untuk
komunikasi by chat pun sama aku nggak ada gitu loh Kak. Paling kalau chat kayak nanya gitu loh, udah makan belum, terus lagi di mana, udah gitu doang. Paling kayak chat satu hari paling 1 jam sampai 2 jaman doang Mbak. Dan aku juga sebenarnya nggak minta full seharian chattingan gitu loh. Yang aku pengen cuman kalau emang aku pengen cerita ya dengerin, kalau aku lagi capek ya dengerin gitu loh. Tapi enggak Mbak, jadi aku punya pasangan tapi cuma sebatas status doang gitu loh Mbak. Kayak bener-bener cuma status doang, aku nggak bisa cerita ke dia, aku nggak bisa curhat ke dia karena dia nggak bisa jadi pendengar yang baik buat aku Mbak. Dia nggak bisa ngeluangin waktunya buat aku. Pokoknya kayak ya udah, kita cuma pacaran sebatas status doang Mbak. Selama ini Mbak Ulan udah coba ngomongin ke masnya ya. Selain ke masnya nih Mbak Ulan, ada nggak sih Mbak Ulan pernah cerita ke temen kah, atau ke orang tua, atau ke sahabat, atau mungkin juga ke saudara-saudara? Untuk cerita ya, aku cerita pernah sih Mbak. Aku cerita ke temen aku cerita ke temen kuliah aku kalau aku tuh gini loh sekarang sama pacar aku, rasanya nggak enak banget, gini. Tapi kan aku juga nggak bisa nyeritain kayak semuanya gitu loh Mbak ke teman-teman aku, karena aku ngerasa kayak ada part-part yang harus aku jaga. Terus aku juga udah sempat ceritain juga ke mama aku bahwa aku udah nggak nyaman sama dia, gimana solusinya gitu. Karena tapi tetap aja Mbak, beda aja gitu loh. Karena kalau cerita ke orang lain sama ke pasangan, khususnya kalau aku pengen curhat ya Mbak, karena menurut aku kalau cerita ke pasangan tuh kayak lebih bebas gitu loh Mbak, menurut aku ya. Tapi ya dia nggak bisa ngasih itu gitu loh Mbak. Oke, sebelumnya nih Mbak Ulan masih menjalin hubungan kah sama masnya atau gimana untuk sekarang ya? Untuk sekarang aku udah nggak menjalin hubungan sama dia Mbak. Jadi setelah 5 tahun lamanya aku bertahan ya di hubungan yang benar-benar nyiksa aku, bukan cuman nyiksa batin doang ya Mbak, karena ke fisik aku juga aku ngerasain loh. Karena banyak pikiran, aku sering nangis malam-malam, sering begadang mikirin ini, jadi aku gampang sakit. Bawaannya tuh lesu ke badan, aku stres secara mental, terus stres secara fisik juga. Akhirnya sempat ada ini sih Mbak, sebelumnya aku mau cerita ya Mbak, kenapa aku bisa lepas dari dia. Jadi aku jalan mau hubungan 5 tahun Mbak, jadi sempat ada problem tuh. Jadi selama 5 bulan itu dia berubah Mbak, sifat dia udah bener-bener komunikasi lewat chat bener-bener udah nggak ada banget, udah hilang, terus udah nggak ketemu. Nah itu selama 5 bulan Mbak. Jadi selama 5 bulan itu dia ngasih alasan tuh kenapa dia nggak bisa ngajak aku ketemu, kenapa dia udah nggak bisa komunikasi chat lagi. Alasan dia karena dia bilang dia lagi ada sibuk kerjaannya dia, terus dia lagi ada masalah juga sama keluarganya. Terus karena sebagai pasangannya aku mencoba percaya gitu Mbak, aku percaya sama dia. Aku bilang ya aku kasih support buat dia, semangat ya, jangan nyerah, kamu pasti bisa, udah gitu. Terus kayak ya udah, awalnya ya berjalan sampai akhirnya kan udah lama banget tuh Mbak, sampai 5 bulan. Sampai akhirnya aku curiga loh Mbak, kok lama banget gitu. Sampai ketemu pun nggak bisa. Emang separah itu kan, walaupun memang emang benar-benar masalahnya separah itu, aku tuh pengen bantu dia gitu loh Mbak. Aku pengen ketemu sama dia, kan kita bisa cerita gitu loh, dia tuh kenapa. Dan ya walaupun aku nggak bisa ngasih solusi, seenggaknya aku ada gitu loh buat dia. Tapi dia tetap nggak mau ketemu, dia tetap nolak setiap ajakan kalau aku ngajak keluar itu gitu loh. Dia tetap nggak mau. Sampai
Akhirnya aku sering nangis tuh Pak. Pokoknya selama 5 bulan itu tuh aku benar-benar kacau banget. Aku nangis sampai tiap hari, malam-malam begadang, sampai aku sering sakit. Pokoknya selama 5 bulan itu benar-benar nyiksa aku banget. Sampai akhirnya aku nemu di titik rasa capek aku Mbak. Aku bilang, terus aku berantem sama dia, terus aku bilang ke dia, kayaknya kita harus istirahat dulu deh, aku bilang gitu kan. Aku udah capek banget, aku bilang gitu kan, sama hubungan ini. Akhirnya cekcok dia sempat gak mau gitu ya, gak mau ngeiyain ajakan aku. Tapi tetap Mbak, keputusan aku tuh udah bulat gitu. Aku bilang kita istirahat dulu. Terus dia chat aku nggak aku bales, dia telepon nggak aku bales. Terus karena aku juga nggak mungkin diem aja karena hubungan lagi istirahat tapi dianya tetap kayak gitu ngoceh-ngoceh. Akhirnya aku ngeberaniin diri buat minta udahan ke dia. Aku ngeberaniin diri buat minta udahan. Dia sempat nolak Mbak, dia sempat nolak nggak mau. Terus dia ngebujuk-bujuk aku gitu buat jangan dong jadi udahan gini. Tapi tetap akunya nggak mau, kekeh ya, aku tetap kekeh. Aku udah nggak mau lagi sama dia. Aku bilang aku capek karena kekangan dia, sifat dia yang aku jelek sih. Aku sifat dia yang jelek, kekangan dia yang nyiksa aku, semuanya dibatesin. Terus udahan dan ternyata aku nemu fakta Mbak. Ternyata selama 5 bulan itu kita nggak ada komunikasi. Ternyata dia ada cewek baru Mbak. Ternyata dia ada cewek baru. Jadi selama 5 bulan itu dia chattingan sama cewek itu, dia jalan sama cewek itu tanpa sepengetahuan aku. Dan dia alasannya dia lagi sibuk kerja, kalau aku ajak pergi keluar, dan ternyata dia pergi sama cewek itu. Dan itu pas aku tahu asli cerita itu, benar-benar nggak karuan sih Mbak perasaannya. Walaupun itu posisinya aku udah putus sih pas aku udah tahu cerita itu, tapi bukan berarti aku menyesali aku putus sama dia, enggak. Aku sama sekali nggak menyesal, aku sama sekali nggak ada sedikit pun rasa penyesalan, nggak ada Mbak. Kenapa aku bilang pas aku tahu itu aku sakit hati, karena aku selama 5 bulan itu kayak ngerusak diri aku, ngerusak diri aku, nangis, aku stres, aku begadang. Tapi dia happy sama cewek itu, dia jalan. Bahkan pas tahun baru waktu itu, dia lebih milih pergi sama cewek itu Mbak dibanding sama aku. Dan alasan dia nggak bisa ngebagi waktu dari kerjaan sama ajakan jalan aku, dia bilang itu. Dan ternyata malah pergi sama cewek itu. Terus si cewek itunya juga sempat chat aku nyeritain gimana hubungan dia sama mantan aku. Dia cerita bahwa ternyata hubungannya itu udah berjalan dari bulan Oktober, berarti ya benar. Jadi selama 5 bulan aku problem sama dia, dan dia malah senang-senang sama cewek itu. Dan benar-benar ini banget sih Mbak. Tapi aku happy sih sekarang bisa lepas sama dia akhirnya gitu loh. Dan aku juga bisa berani gitu loh, bisa berani ngelepas hubungan 5 tahun sama dia. Oh, berarti dari yang masnya ngelarang-larang, dari maksudnya baru beberapa tahun pacaran masnya sempat ngelarang-larang, terus menyita waktu Mbak lah. Wah, menyitanya tuh dengan gak boleh main, gak boleh keluar, gak boleh, pokoknya gak boleh lah, harus di rumah gitu. Tetapi pas udah di hubungan 5 tahun itu ada sikap dia yang mulai benar-benar berubah. Ternyata di situ masnya selingkuh. Iya betul. Berarti di situ mbaknya baru tahu setelah mengakhiri. Iya, setelah putus aku baru tahu. Oke. Di saat mbak tahu tuh mbak gimana mbak perasaannya? Pas aku tahu sakit hati banget Mbak. Sakit hati karena ya aku mikirnya ya buat apa aku nangis, buat apa aku nangisin dia, buat apa aku ngerasa
kangen sama dia. Buat apa aku ngemis-ngemis buat ayo ketemu dong, buat apa aku ngemis-ngemis waktunya dia buat nemenin chat. Kayak semuanya waktu aku kayak kebuang sia-sia gitu. Waktu aku buang sia-sia, terus energi aku kekuras, fisik aku rusak, aku sakit, aku sering sakit. Kayak bener-bener aku ngerasa nyesel Mbak. Lebih bukan nyesel putusnya ya Mbak, tapi nyesel pernah hubungan sama dia dan selama itu 5 tahun. Kayak waktu aku kebuang sebanyak itu, padahal kalau waktu bisa diulang ya Mbak, selama 5 tahun itu aku bisa ngelakuin banyak hal. Aku bisa ngelakuin hobi aku, aktivitas aku sama teman-teman aku, banyak hal deh. Kalau ternyata aku nggak ada hubungan sama dia gitu Mbak. Gak apa-apa Mbak Ulan, mungkin itu bisa dijadikan pelajaran buat Mbak Ulan untuk menilai atau mengoreksi pasangan Mbak Ulan ke depannya. Terus aku mau nanya nih Mbak Ulan, dalam Mbak Ulan lagi stres kayak gitu, Mbak Ulan tuh biasanya ngelakuin apa sih supaya stresnya hilang, sedihnya hilang? Itu Mbak Ulan biasanya gimana? Cara aku nanganin stres ya Mbak, biasanya kalau aku nanganin stres tuh kayak aku menyibukkan diri gitu loh Mbak. Kayak aku ngelakuin apa aja gitu loh biar aku sibuk, biar pikiran aku nggak mikirin itu. Kayak aku beres-beres rumah, beresin kamar, padahal udah beres gitu loh Mbak. Hal yang kayak buku-buku udah rapi, tas-tas, baju-baju udah rapi, tapi sengaja aku keluarin lagi. Pokoknya aku lipat-lipatin lagi bajunya, bukunya aku tata lagi. Pokoknya apapun yang aku kerjain biar aku bisa lupa gitu Mbak sama pikiran itu. Karena kan kalau aku kayak pergi keluar buat nanganin stres itu kan nggak bisa ya, karena emang dibatasin. Jadi ya sebisa mungkin aku ngelakuin hal itu di rumah Mbak. Oke Mbak Ulan, dari cerita yang udah Mbak Ulan cerita ke aku, ada nggak sih Mbak rasa takut atau rasa trauma gitu untuk mendapatkan pasangan ke depan nantinya? Atau Mbak Ulan masih trust issue atas semua yang udah mantan Mbak lakuin ke Mbaknya? Rasa takut pastinya ada ya Mbak, karena ya balik lagi itu aku waktunya sama dia tuh nggak sebentar, 5 tahun. Jadi aku rasa takut untuk menjalin hubungan baru tuh pasti ada. Aku takut pasangan baru aku nanti ternyata kayak gitu lagi. Aku takut aktivitas aku dibatasi lagi, aku takut dikasarin. Ternyata ya mata aku juga omongannya kasar gitu Mbak, dia ngomongnya kasar. Aku dibatasi aktivitas aku dikekang dalam segala hal. Pasti rasa takut kayak gitu ada Mbak. Oke Mbak Ulan, untuk meyakinkan Mbak Ulan nih bahwasannya ada loh laki-laki nggak yang seperti mantan Mbak. Ada loh di luar sana laki-laki yang bisa bisa menjadi pasangan Mbak itu lebih baik. Itu apa sih Mbak? Mbak tuh buat mempercayakan diri Mbak tuh Mbak harus kayak gimana? Yang pertama sih aku langsung Mbak, aku langsung bilang gitu ke laki-lakinya bahwa aku tuh punya aktivitas kayak gini, aku tuh pengen ngelakuin ini, aku tuh punya teman-teman ini. Jadi banyak hal loh yang pengen aku lakuin gitu loh. Kamu bisa nggak nerima ini? Kalau kamu nggak bisa nerima ini, kalau kamu pengennya aku nurut terus sama kamu, kayaknya kita nggak bisa deket deh gitu loh. Karena aku juga punya kehidupan, hidup aku tuh bukan cuma kamu doang gitu loh. Oke, berarti sejauh ini udah ada belum nih Mbak laki-laki yang berusaha atau Mbaknya yang udah membuka hati? Saat ini udah ada ya Mbak, dan aku juga nggak mau gitu loh Mbak nutupin terus hati aku, perasaan aku untuk nggak ngebuka untuk laki-laki baru. Karena ya itu tadi, aku juga harus melanjutkan hidup aku harus
aku pengen punya pasangan dan Mm-mm. ya caranya gitu tadi Mbak, aku udah bilang juga ke dia bahwa aktivitas aku ini, teman-teman aku ini, aku pengen ngelakuin ini, aku ada hobi ini, kamu bisa nerima aku nggak? Kalau kamu nggak bisa nerima, ya udah kita stop aja, jangan dilanjut gitu. Dan ternyata dia bisa nerima gitu, dia bisa nerima itu, dia tidak membatasi aktivitas aku, dan sejauh ini aku happy Mbak, happy, benar-benar happy banget. Aku ngerasa aku yang tadinya aku dikurung dalam satu ruangan, akhirnya aku bisa lepas, aku bisa keluar dari ruangan itu. Oke, berarti sekarang perasaan Mbak Ulan udah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, Mbak Ulan, mungkin Mbak Ulan ada lagi yang mau Mbak Ulan sampaikan? Yang aku pengen sampaikan sih mungkin pesan-pesan ya, pesan-pesan untuk wanita di luar sana yang sama yang sekarang lagi terjebak di suatu hubungan yang toksik. Menurut aku, coba beraniin diri buat keluar dari zona itu. Jangan terus-terus nyiksa diri dengan berandai-andai, nanti dia juga pasti berubah kok, nanti dia juga gak mungkin kayak gini terus, pasti ada part bahagianya sama dia. Kayak enggak, aku bertahan selama itu dan tidak ada perubahan, dan ternyata malah iya ada rasa kecewa yang benar-benar besar. Menurut aku, beraniin diri buat keluar di zona itu. Jangan, pasti ada kok laki-laki yang baik di luar sana, pasti ada kok laki-laki yang bisa nerima dia apa adanya, dengan aktivitas dia yang seperti apa, pasti ada, aku yakin. Oke, Mbak Ulan, mungkin apa mau ada lagi nih yang dibicarain lagi atau gimana? Sejauh ini sih mungkin tentang rasa happy aku ya Mbak, benar-benar happy banget Mbak. Aku benar-benar kayak aku bersyukur bisa keluar, bisa lepas dari dia dan nemu pasangan yang bisa nerima aku. Aku happy, kayak perasaan tenang, perasaan ketika aku pergi keluar, aku udah nggak takut lagi bakalan berantem. Aku pulang telat, aku nggak khawatir lagi aku bakal dimarahin. Aku mau main sama temen aku udah nggak takut lagi, aku udah nggak mikirin kebohongan apa yang harus aku kasih ke dia biar aku diizinin, aku bisa ngelakuin ini, aku bisa ngelakuin itu gitu Mbak. Setenang itu sih Mbak pikiran aku sekarang. Oke, berarti Mbak Ulan sekarang udah berada di zona nyamannya Mbak Ulan ya. Aku doain semoga Mbak Ulan sama pasangannya sekarang bisa terus sampai sampai pelaminan. Iya, oh iya Mbak Ulan cerita di sini jangan takut. Cerita yang udah Mbak Ulan kasih ke aku bakal keep untuk diri aku sendiri. Ini benar-benar untuk sesi konsultasi kita aja. Mbak, sebelumnya aku juga mau bilang terima kasih Mbak udah mendengarkan cerita aku, udah mau ya mendengarkan tanpa menghakimi. Aku benar-benar ya bisa setenang ini dan se-happy ini gitu Mbak. Oke, aku juga mau makasih banget nih Mbak Ulan. Mbak Ulan udah udah menceritakan keluh kesah atau cerita hidup Mbak Ulan, udah percaya sama aku. Tetap semangat terus ya Mbak Ulan ya. Pasti kedepannya pasti bisa nemu yang lebih baik lagi dan lebih mungkin lebih nyaman lagi. Iya Mbak, dan benar-benar ini sih Mbak, aku juga berharapnya seperti itu, berharap pasangan aku yang saat ini tuh dia bisa ngebawa aku jadi lebih baik lagi, lebih biar bisa positif lagi ke akunya Mbak. Gitu. Dan sejauh ini sih aku ngerasain seperti itu Mbak, dan semoga harapan aku ya Mbak, semoga kedepannya dia bisa makin membuat aku lebih positif lagi. Pokoknya menjalani hubungan yang sangat-sangat sehat, benar-benar yang gak ada kekang-kekang seperti itu. Mungkin untuk batasan yang
ke arah negatif ya aku nggak apa-apa gitu loh Mbak dikekang seperti itu. Tapi untuk hal-hal yang memang aku jalani di kehidupan aku dia tidak membatasi sampai jauh itu gitu Mbak. Ya. Oke Mbak Wulan, makasih banyak ya Mbak Wulan. Selamat siang Mbak Wulan. Selamat siang.